assalamu alaika zainal anbiya'i atau zainul anbiya'i. Apa artinya? Selamat untukmu wahai Muhammad, engkau adalah intan mutiara, perhiasan seluruh nabi. Artinya adalah mutiara, perhiasan Nabi dan Rasul. Sekian banyaknya Nabi dan Rasul, yang menjadi mutiara, yang menjadi perhiasan adalah junjungan kita. Berapa banyaknya Nabi dan Rasul, ibu dan bapa, dibilang, dihitung saja di Nabi Adam sampai ke baki Nabi Muhammad. Banyaknya Nabi dan Rasul, yaitunya 124.000 orang banyak. 25 Rasul. Dengan bismillah aku mulai menyusun nazam karangan ini, menyusun nama sagala nabi, sagala yang wajib kita imani. Lima rasul pilihan, namanya terukir dalam Al-Quran, pakainya tinggi dilabiakan Tuhan, andaklah nazam diangan-angan. Pertama si Nabi Adam, nyenyak manusia kafir Islam, mula asalnya di Darussalam, ditampa Jibril tanah sagangga. Kedua Idris banyak ibadat, menjadi rasul dengan risalat. Di dalam surga pernah bertempat, ke atas langit beliau berangkat. Ketiga nabi yang sungguh, imannya kuat, saratu tangguh. Di puncak gunung Kapabalabu, perintah Allah Tuhan yang sungguh. 34. Dibaca 25 nya api gila. Ulang sisuk apa syair wajib bapak ayah. 124.000 menjadi 303 balik, 303 balik menjadi 25 orang, 25 orang wah disayang lo di Allah bari apa diindang di tapintare lo dapet mimo tuanya Abu Lahab ko sekali menyusukan Nabi Muhammad ndak lenyo lo budaknya. Satio tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Lahab kan disiksa di neraka, dipanggang, dilaka, diyantak, memaki, merawang, menansaki. Tiba tanggal 12 Rabiul Awal, Pak Bu, Abu baca dalam kitab. Tanggal 12 Rabiul Awal, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ya, hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tolong pai ke neraka. Mangga ke situ tunala, tolong bawa 1 gelas susu. Karena gunanya tunala antan ke Abu Lahab. Katakan tu ya Allah, dia musuh Nabi Muhammad mah. Palian jahe ke laki Nabi Muhammad. Bawa kau dikasihnya 1 gelas susu. Hai malaikat. Abu Lahab dulu pernah bangga dan bahagia. Bahkan suruh budaknya menyusukan Nabi Muhammad. Kini ambo nak melupakan. Tolong antar 1 gelas air susu kepada Abu Lahab. Kini nyom menyerit, mengaruh sakit di neraka, menahan azab. Tolong antar sekali susu. Pailah malaikat Pak Bu, diantarlah ke Abu Lahab 1 gelas susu. Abu Lahab, iyo malaikat, ku pakirim dari Allah langsung untuk anda. Karena guna eko, karena engkau pernah dulu bangga dan bahagia, dan engkau perintahkan Suhaibah untuk menyusukan Muhammad. Panjang zaman salamu dunia balantak Pak. Satyo tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Lahab sanang hatinya, hilang azabnya, hilang awinya, terhenti azabnya dalam mereka. Bahkan minum 1 gelas air susu dari surga. Maralah kagandangnya Pak Bu memulih Nabi.
muncullah cimooh, muncullah cimee dawa. Nah dibaca durang siak tu. Mangengeng-ngeng nak ketentuannya. Padahal yang diucapkan, yang dibaca, Assalamualaikum Zainal Anbiya'i atau Zainul Anbiya'i. Apa artinya? Selamat untukmu wahai Muhammad, engkau adalah intan mutiara, perhiasan seluruh nabi dan rasul. Zainal Anbiya artinya adalah mutiara, perhiasan nabi dan rasul. Sekian banyaknya nabi dan rasul, yang menjadi mutiara, yang menjadi perhiasan adalah junjungan kita. Berapa banyaknya nabi dan rasul, ibu dan bapa, dibilang, dihitung saja di Nabi Adam sampai ke baki Nabi Muhammad. Banyaknya nabi dan rasul, yaitunya 124.000 orang banyaknya. Tak sakit loh Pak. Berapa banyak ibu? Nabi dan Rasul 124.000 orang. Kemudian yang 124.000 orang kuah disaring, diindang, ditampintari, dipilih antara cie-cie, diseleksi oleh Allah. Dapat 303 balai orang. Yang 303 balai orang kau yang menjadi Rasul. 303 balai orang diindang, ditampintari, dipilih atas cie-cie, diseleksi oleh Allah, dapat 25 orang. Itu yang menjadi rasul pilihan, terukir namanya dalam Al-Quran, punya kelebihan, punya mukjizat. Aku 25 orang banyaknya. Wajib awak ketahui, seandainya tidak apa dia maaf aja apa-apa, awak hukum berdosa. Ini dapat awak Nabi itu, rasul 25 orang itu. Oh Pak, di training kini kuat sekali seorang kuat. Yakin ambo dan percaya mo banyak yang kita nak dapat dan 25 orang tu. Padahal wajib kuat. Berdosa wak saya nak dapat hanya sekedar hafal. Oh nak tentu tak kelebihannya, mukjizatnya, apa keramatnya, nak perlu. Cuman sekadar apa dawak 25 rasul pilihan terukir dalam Al-Quran. Kini orang nak diapa orang tu lho Pak. Ana diapa orang kini lagu dandui, lagu keroncong, lagu India, pasambahan mak-mak dia papa 3 laman apa ada orang. Tapi kalau Nabi Rasul 25 orang ndak apa dinya lho. Ibu, dia apa ni ibu? Di training sekali seorang Pak. Nyata lah. Lama mana lah soal. Dia mana dia? Kalau orang siswa bu membaca Nabi 25 Rasul itu bahasa syair, ada syair 25 Rasul. Dengan bismillah aku mulai menyusun nazam karangan ini, menyusun nama sagalo nabi, sagalo yang wajib kita imani. 25 rasul pilihan namanya terukir dalam Al-Quran. Pakainya tinggi dilabiakan Tuhan, hendaklah nazam diangan-angan. Mula pertama si Nabi Adam, nyenyak manusia kafir Islam. Mula asalnya di Darussalam, ditampo Jibril tanah Saganggam. Kedua Idris banyak ibadat, menjadi rasul dengan risalah. Di dalam surga pernah bertempat, ke atas langit beliau berangkat. Ketiga Nabi yang sungguh, imannya kuat, syarat tangguh. Di puncak gunung Kapabalabu, perintah Allah Tuhan yang sungguh. 3 berubah. Dibaca 25-nya api dia. Ya nak takat tu lang sisuk mapa syair wajib
Bapak, ayah, 120 ribu menjadi 303 balik, 303 balik menjadi 25 orang, 25 orang wah disayang lo di Allah bari apa diindang di tapintare lo dapat 5 orang lain banamonyo umul azmi namanya pelimo na 5 ko disayang lo ditunala bari dapat cie lain king of king namanya yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkula beliau panamo Zainal Anbiya, artinya mutiara Nabi dan Rasul, perhiasan Nabi dan Rasul. Di dalam merayakan peringatan Maulid Nabi dibaca ucapan selamat ke mama Asia yang membaca pada awalnya. Abu cari dalam kitab Assalamualaikum Zainal Anbiya'i, Assalamualaikum asfal asbiyai. Bila dibaca ku mama ada apa-apa, sia makhluk Allah yang mulai membaca ucapan Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum asfal asbiya. Sekolah baca nak ku kalau mulai baca tu sekolah hei bila mulai pertama dibaca tu bu dah kini saja tu dah jauh antara beribu-ribu tahun yang silam dibaca tu. Yang menyusukan Nabi Muhammad itu kan 3 manusianya pak, 3 manusianya. Kalau awak kan seorang awak dia menyusunnya nak. Kalau Nabi Muhammad itu 3 pak. Yang pertama Siti Aminah, ibunda kandung beliau. Sekali bananya menyusukan Nabi Muhammad tu. Susu pertama kalau timur kini aksi namanya. Iya lah. Orang kini itu enggak tuh. Kalau orang kini kan enggak. Susu pertama yang 2 tuh palaci macam apaan tuh. Padahal dalam agama Islam itu yang paling hebat ibu apa-apa air susu seorang ibu tuh. Air susu jolong keluar tuh. Itu nanti diminum di bayi mak. Kuat tenaganya, rancak otaknya, kuat fisiknya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Dalam kini dalam pemerintahan payah kini ku akan dokter melahirkan awak di bidan, kadang-kadang nasi itu melacik macam paan. Baru sudah tu baru itu yang disusukan ke bayi. Padahal kalau ditelusuri, dicari, ditinjau, itu yang paling hebat susu seorang ibu itu ibu apa-apa. Iya nak? Kalau ibu baru lo, bu, macam pada lah susu pertama lo. Jangan campaan ni nangalo ke dokter. Tu nani ibarat pati santan, tu nam pati ni sama nado ba. Nang kedua tu lah lang tu. Anak pertama Nabi Muhammad Aminah itu yang dia tu. Sudah tu sialai wanita yang menyusukan Nabi Muhammad, Suhaibah namanya. Suhaibah ko adalah budak di Abu Lahab. Abu Lahab ko apa di Nabi. Sebab Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Qatadah, Abu Sufyan, Abdullah iko adalah beradik kakak orang lah bapak. Jadi ko orang nan iko, wa musuh na kadang dengan Makkah. Jadi Abu Lahab ko pabu inyo menjadi musuh dalam hidup Nabi, malangi Nabi menegakkan Islam. Ketika Nabi Muhammad lahir Pak Abu, hatinya senang, gembiranya ala Rabi sehingga perintahkan budaknya, wahai Saibah, tolong anda susukan Muhammad. Dia walaupun banci ke Nabi, tapi pernah ibu bapak menyusukan Nabi, itu mah budak diperintahkan untuk menyusukan Nabi. Dia karena pernah menyusukan Nabi Muhammad Pak Abu, iku hebatnya lah junjungan kita gua. Allah tidak akan pernah mensia-siakan bagi orang yang merayakan peringatan Maulid Nabi atau bangga dan bahagia dengan Nabi Muhammad itu. Bangga aja wak, sana aja hati awak dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus yang dapat dia Abu Lahab Pak Bu. Bu. Oh Bu. Betul lah maku aja. Sanjo barulah perlu buat ala kelipi matu di celiang kawan. Untuannya Abu Lahab ko sekali menyusukan Nabi Muhammad ndak lainnya lah budaknya. Satio tanggal 12 Rabiul Awal
Abu Lahab ku kan disiksa di neraka, dipanggang, dilaka, diyantak, memaki, merawang, menansaki. Tiba tanggal 12 Rabiul Awal Pak Bu, Abu baca dalam kitab tu. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ya, hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tolong pai ke neraka. Mangga ke situ tunala, tolong bawa 1 gelas susu. Karena gunanya tunala antan ke Abu Lahab. Mama katakan tu ya Allahnya musuh Nabi Muhammad mah palian jahe kalau ke Nabi Muhammad. Mama kau dikasihnya 1 gelas susu. Nang kata Allah, wahai malaikat, Abu Lahab dulu pernah bangga dan bahagia, bahkan suruh budaknya menyusukan Nabi Muhammad. Kini ambo nak melupakan, tolong hantar 1 gelas air susu kepada Abu Lahab. Kini nyom menyerit, mengaruh mana sakit di neraka, menahan azab, tolong hantar sekali susu. Baiklah malaikat Pak Bu, diantarlah ke Abu Lahab 1 gelas susu. Abu Lahab, iyo malaikat, ku pakirim dari Allah langsung untuk anda, karena gunoeko, karena engkau pernah dulu bangga dan bahagia, dan engkau perintahkan Suhaibah untuk menyusukan Muhammad. Kini imbalannya sepanjang zaman selama dunia balantak Pak, setiap tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab sanang hatinya, hilang azabnya, hilang awinya, terhenti azabnya dalam mereka, bahkan minum 1 gelas air susu dari surga. Baralah kadangnya Pak Bu memulih Nabi. Ada orang kini Pak tapi tidak sikor, di patah-patahan orang mulih Nabi. Abu Lahab paling kurang ajar di dunia agama. Tidak kau orang, tidak kau lainkan Nabi. Berapa banyak Nabi Muhammad kun yang akan dibunuh ke Pak Bu, duit lubang dalam-dalam dia Abu Lahab ini baru tu. Dia lah banci mana kalau ke Nabi Muhammad ku mangkui agama baru kena dari Makkah. Anak kata Abu Lahab, Muhammad, ya. Dia dentar agak Nabi jalan-jalan joang. Lepas apa? Sebelumnya majak anaknya Nabi Muhammad pergi berjalan-jalan ke gunung pasir, nyogali lubang yang sangat dalam di gunung pasir itu Pak Bu. Sekira 50 meter dalamnya lubang dalam gunung pasir itu. Sudah tu nyolatan dia nyo kayu-kayu lapuk. Ada tu ditimbun juga sia. Tu dibawa Nabi. Tujuannya apa? Masuk Nabi karena lubang ditimbun sekali biar tak mati. Jadi Nabi Muhammad konyo kampaknya kan tak pernah dia sangkul. Walaupun jahit, walaupun bana Nabi Muhammad kuelo. Tu makanya pangkatnya tinggi Pak. Ini nak punya dandam walaupun secuil dalam hatinya. Awak kadang-kadang ku nak jadi penyakit awak. Dandam kadang-kadang bangkui mati. Saketik tasingguang salamonyo indah bakasapuan. Nabi Muhammad patut wa contoh dan kita tauladani. Sifat Nabi Muhammad ku nampak yang menonjol adalah mampu memaafkan musuh-musuhnya. Musuhnya nang jahit kayaknya, nang mencilakokannya, nang minasokannya. Seringkali buah paknya maafkan. Aku Nabi awak. Jadi dibawa dia Abu Lahab, Mama yo Firauna nah. Taraga aku baca jalan yang kau. Jadi Pak kamar apa nih? Bawa Nabi Muhammad ko Pak Bu babimbiang tangannya, bahkan bapak gulu Pak bidang baunya Pak. Dibawalah ke gunung pasir. Rupanya dan Abu Lahab kau tadi Pak tiba di gunung pasir tak takana lagi di ma posisi lubang tadi. Aku mangkonya kecurang siabi lubangnya dan kamanimbun. Papa tara minang kamu sia nang bue lubang pastinya na masuk ke dalam lubang tu hukum malam tu. Jadi Abu Lahab kau lah bingung ni acara ni malah lubang tadi dari kami tadi ya. Kamu balik kalau kau lah kamu ala malih lah wah aki balai bawa hilah akinya ibu apa tanpa disadari Abu Lahab nan tapi jak lubang kadang tadi push wadah jatuh ke dalam. Tiba dalam lubang memaki Abu Lahab. De Muhammad tolong ambo.
Nabi Muhammad ko nyo ndak lo orang panandam. Soalnya nyo tahu tuh Pak. Nabi Muhammad ko apapun yang akan terjadi di badan dirinya nyo tahu tuh. Ada pemberitahuannya ke nyo, ada rasunya Pak Bu. Tapi nyo dek macam apa nyo menjerit, langsung ditakah ko nyo tangannya ke bawah di Nabi. Panjang tangannya ko Pak, sampai 50 meter panjang tangan Nabi. Akhirnya balai baksi gayu lah Abu Lahab di tangan Nabi ko kata. Gegang na Nabi. Tiba di hati mama jawab apa. Malahan Abu Lahab bukan ucapan terima kasih ke Nabi. Ayo cimooh. Ayo santiang ilmu siang mama ya. Di keciannya lah Nabi Muhammad kau pakai ilmu sihir. Aku lebih apa-apa. Aku Nabi Muhammad. Adakah aku jahitnya Abu Lahab ku Aduh ju dapat keuntungan setiap tanggal 2 balai Rabiul Awal dapat kirim 1 gelas susu dari Allah sehingga hilang durhaganya, terhenti azabnya 24 jam ibu apa-apa. Jadi ikut untuk kita mulai Nabi ku gadang manfaatnya, gadang pahalanya. Makanya bagian daerah Padang Mage Pak Bu oleh Nabi ku di rumah-rumah banyak orang peringati mulai di rumah. Batu, alur sejarahnya Pak, orang muda Nabi di rumah. Itu seorang pemuda tu, yaitu nyo punya kudo. Bu, pemuda aku punya kudo. Kudonya ku pantua saulah, tak pernah melawan. Yang di kandang, basabian rumpuinya. Jadi pada suatu hari nang kudo pemuda kok, tapi lihanyo mangkatudang kakinya dalam kandang. Akhirnya sampai putih talinya, mangkat tudanglah lari kuduko ke tengah kampung. Sehingga nyo padi orang dipijaknya jagung orang, ndak tak aja deh saking kancang larinya. Sampailah kudu pemudako masuk ke istana raja. Yang secara kebetulan anak raja sedang asyik bermain di halaman istana. Dipijaklah deh kudu pemudako tadi. Nan kudu sudah memijak anak rajo. Inyo saulanya toknya yang selai. Sampai mati putri rajaku dipijak di kudu pemuda. Akhirnya tuan raja berang marabu mengamuk. Sialan yang punya kudu ni dapat tanggung jawab. Kudu lapi dipabiase. Nang kini anak dan mati. Utang ngangok bayi jongo, utang ame bayi juame. Siapa pemilik kuda ini akan kupenggal kepalanya, akan kubunuh. Sehingga mamanya papa, tuan rajunya perintahkan prajurit, siapa pemilik kuda. Kini sampailah prajurit ibu bapak menemukan siapa pemilik kuda. Kini nak kata prajurit, wahai pemuda, yo asailah dia. Kuduang memijak anak rajo mati. Nang kini rajo sedang berang, angkau ke dibunuhannya, angkau ke dipancuannya. Namanya pemuda ko Pak, ndak bisa dimaukan ambo tuai Pak. Kudu ambo salamukunyo sangai patuanyo. Anta ba aku lah tapi dia lai ambo kaja tapi ndak tak kaja dia boleh. Nang kini ko berang rajo kambo tu kebalai. Nang kami hanya pesuruh wahai pemuda, bahwasanya Anda akan dibunuh oleh tuan raja. Akhirnya balai pemuda ko barusan rajo samo jo presiden jo Pak. Kalari kama kalari mungkin kada pejuonya. Akhir balai nyo turuilah rajo ke istana rajo. Sebelum berangkat dari rumah Pak Bu, pemuda ko nyo pasang niatnya. Niat pemuda ko. Ya Allah ya Tuhan, iyalah malang nasi ambo ya Allah. Ambo punya kudo salamuku sangai patuanya. Tiba-tiba tapi dia mengketodang dalam kadang putui talinya. Lari ke tengah kampung sampai nyo lari ke istana raja. Nan kini kudu ambo tu ya Allah di istana raja. Dipijaknya anak raja mati di tempat. Nang kini ambo kan dibunuh oleh tuan raja ya Allah. Ambo kan dihukum pancuang. Kini ambo akan menimut tuan raja ya Allah. Kok seandainya berubah nih tuan raja, ndak jadi ambo dibunuhannya, ndak jadi ambo dipenggalnya. Ambo ke maulid Nabi di rumah ya Allah. Ambo ke membaca kitab Serafal Anam di rumah ya Allah. Akulah niat seorang pemuda aku tadi. Kianya mulai berangkat. Dan tuan raja Pak Bu
laju hati panik menunggu di istana. Pisau tajam di tangannya. Asa tiba pemuda ko tanpa basa-basi, langsung dipenggal kepalanya. Tapi anehnya apa? Ketika pemuda ko mulai memasuki gerbang istana, raja lah mematung jo bala tentara, cie ka memancung kepala lah pamanya apa-apa. Tapi anehnya ketika pemuda ko masuk ke gerbang istana, nampak di tuan raja, dipandangi di tuan raja, akhirnya ibu bapak rajuku memang berubah penganannya. Apa penganannya? Nan bangi batu kado ibu, nan berang batu kado kasih sayang, cinta tak orang kasih terlampau. Sehingga mencari pemuda kau sangat lo kasih hati tuan raja. Rantan raja, pemuda, capek lah balik. Nah pemuda tu lo mau lapuk jadi tuang awak kelipan tuang tengah jauh mah. Masih serius capek lah, ambo nak berangkat kau nolai. Nak berangkat boh, tapi tu lanjut kamu nuan boh. Tadi yo, tapi kini ndak lagi. Ngomongin dah terjo, entahlah. Itu dari tanya kau wahai pemuda. Alemu apa nama pakai? Alimu nama tuntui. Doa nama baca. Sehingga sabang itu ambo kau wahai pemuda. Hari ini sayang ambo kau. Lebih sayang ambo kau dibanding anak ambo nan tabuju. Alun talaki bakubuelai. Lebih sayang ambo kau wahai pemuda dibanding anak ambo nan mati kini tergeletar dipijak di kedua kau. Doa nama pakai. Nak kata pemuda, nak duduk tangan jauh. Nak. Ambo nak pernah menuntut dia tuan raja. Ambo asyik je kudo di rumah ambo ni marawat kudo ba ambo ba anang ke kapuat. Ndak pernah ambo menuntut ilmu silik panika segala macam era. Doa ada dah tuan raja. Ada ko. Akhirnya disasak dia tuan raja pak bu. Tuan raja pak do indak do senek. Senek bagus senek. Tu wahai pemuda. Ambo baniai. Ni kau wahai pemuda. Ambo tak kalau barangkit di rumah tadi mau pasangnya tuan raja. Asal nak jadi raja membunuh ambo ya Allah. Nak jadi ambo dipancung dipenggal kepala ambo. Ambo baniai dalam hati. Ambo akan mendoa maulid di rumah ambo. Ambo akan merayakan peringatan maulid di rumah ambo. Ambo baca kitab serapal anak. Itu seni ambo jalan nak dona biara. Sehingga taman nolak tuan raja ko. Hanya dengan pasang niat. Seandainya orang tak jadi dibunuh oleh tuan raja, mengkonyo membaca kitab serapal anak, memperingati maulid Nabi di rumah. Yo luar biasa yo maulid Nabi ko kata tuan raja. Dan kata tuan raja wahai pemuda yo. Kini betulah. Tu kudu engkau sinan senang tapahui. Angkuilah kudu pulang. Ambo nak bagi kangkau lai. Nana ambo biarlah ambo selamian ambo kuburkan lai. Cuma ambo bertanya wahai pemuda, pilu aku kamu lui Nabi membaca kitab serapal anam di rumah. Ayo kalau nak jadi ambo engkau bunuh wahai tuan raja, mungkin sebulan yang ke depan 5 hari kemungko ambo mulai Nabi di rumah. Wahai pemuda, besok pilu engkau kamu lui di rumah 3 hari atau seminggu menjelang hari hanya balik kemari balik. Mengapa tuan raja? Ambo kemari jawi kadang si kue. Dapat jawi kemari, bantailah di rumah engkau, rayakanlah peringatan maulid Nabi. Panggillah orang kampung, ambo danai engkau untuk memperingati maulid Nabi. Aku lebih apa-apa maulid Nabi ku kalau kita renungi, kita resap-resapi, dan kalau dakwah membatalkan peringatan maulid Nabi kalau kakak tu gadangnya dari kematian bisa selamat ibu apa-apa. Banyak bana orang kalau kebagian ke padang preman ibu apa yang punya cita-cita, yang punya nazar, jo maulid Nabi ku banyaknya lapihan. Kadang anak kadang-kadang tak dapat kerajo. Kadang-kadang anak tak namu dapat jodoh. Asal dapat jodoh anak ambo maulid Nabi di rumah dibaca kitab serapal anam. Kalau selama juga anak melayan, dibaca kitab serapal anam di rumah 5 orang siaga berhenti. Banyak orang melakukan nazar antara itu ibu bapak, yaitunya pinta babari kandak balaku, yaitunya dalam merayakan peringatan maulid Nabi. Ibu awal pernah ada kata kalau di Pramagi itu rumah lah.
Pramagi tio rumah orang Nabi itu dak adun biar bangsa biar kayo tetap memacu kitab Serapal Anam di Pramagi 5 orang siap ke berambil anak-anak pesantren kadang tak 10 orang 1 jam tamai memacu kitab Serapal Anam makan masa mulai hari Pramagi ibu apa-apa maka sejarahnya peringatan Nabi ku diadakan di rumah nama ada ibu apa-apa awak cinta sayang kepada Nabi kita peringati maulidnya Adi baca kitab Serapal Anam Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Jadi bila kita balik ke pokok kaji balik ya, bila Assalamualaikum Zainal Anbiya' ko dibaca adalah ketika Halimatun Sa'diyah mangkut Nabi dari Makkah ke negeri Sa'id. Sebab yang menyusukan Nabi ketiga Aminah, Suhaibah, kemudian Halimatun Sa'diyah. Halimah artinya penyantun, Sa'diyah artinya wanita yang bahagia. Bila bahagianya Halimah ko setelah Nabi Muhammad nyusuan. Sebelumnya menyusukan Nabi Muhammad, hidupnya melarat, hidupnya miskin, bahkan inyo bapaknya ki kuri masih badannya Pak Bu. Setelah Nabi menyusuinya, berubahlah inyo menjadi Sa'diyah, artinya wanita yang sangat bahagia. Ibu, Bu, takatusan tiang Nabi awak kena. Halimah dari negeri Sa'id, Nabi di Makkah bang komisar Halimah ke menyusukan. Ajalanya Makkah dari negeri Sa'id kau jam perjalanannya